Iya, ini yang sedang ribut, dipermasalahkan, menjadi polemik di sosial media, dan kita yang ada di sini juga menjadikan tema-tema diskusi yang menarik. Betul sekali, Gede. Iya, ini putusan MK pemirsa nomor 90 soal batas usia menuai polemik, dan sejumlah pihak menilai keputusan ini melanggar konstitusi. Ya, bahkan kini sebanyak 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara melaporkan Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas maksimal usia calon presiden dan wakil presiden. Ada 3 permohonan yang diperiksa dan diputus oleh 8 hakim MK yang hadir. Para pemohon meminta agar capres-cawapres yang mengikuti kontestasi pemilu berusia maksimal 65 hingga 70 tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon. Pengacara salah satu pemohon pun kecewa dan menilai hakim yang bersidang di MK bersinggungan dengan konflik kepentingan. Bahkan mereka berencana melaporkan hakim MK ke Majelis Kehormatan MK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Ketua MK Anwar Usman merespons dugaan konflik kepentingan yang dituduhkan kepadanya. Anwar menegaskan dirinya selalu berpegang teguh pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tetapi yang pasti sekali lagi, kami bersembilan bekerja selama ini, 9 hakim konstitusi, berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan kami hanya tunduk kepada konstitusi, serta hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan irah-irah putusan yang saya sampaikan tadi. Terlepas dari sebuah putusan yang tentu saja putusan perkara apapun. Sementara itu hingga kini sudah ada 7 laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan MK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman dan sejumlah hakim MK lainnya. MK menunjuk 3 orang untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan, yakni mantan Ketua MK Jimli Asyidiki, mantan anggota Dewan Etik MK Bintan Saragih, dan Hakim MK paling senior Wahidudin Adams. Tapi ini menunjukkan ada kegawatan dari segi waktu. Nah, kami sudah pelajari, kami ini baru dilantik kemarin, tapi sudah kita pelajari, rupanya sudah ada laporan sejak Agustus sebelum putusan MK. Perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik, baru kali ini. Gitu loh ya. Dengan ditolaknya permohonan batas maksimal usia capres-cawapres, maka Prabowo Subianto yang kini berusia 72 tahun dan pernah dituduh terlibat pelanggaran HAM di masa lalu bisa terus melenggang di gelaran Pilpres tahun depan. Adapun usai MK memutus perkara batas minimal usia capres-cawapres membuat jalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka semakin mulus untuk mengikuti Pilpres 2024. Gibran yang masih berumur 36 tahun akhirnya dideklarasikan sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Leman, iNews melaporkan.